ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gedung MPR DPR RI menyuarakan 17+8 tuntutan rakyat. Ratusan mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI mendesak pemenuhan tuntutan 17+8. Mereka membubarkan diri sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Para petugas kebersihan membersihkan sampah-sampah pasca aksi damai unjuk rasa di depan gedung DPR RI sejak Jumat siang. Usai membubarkan diri, lalu lintas di sekitaran gedung DPR RI kembali normal dan lancar. Sebelumnya, mahasiswa Universitas Pajajaran berkumpul di depan gedung DPR RI pada Jumat siang. Mereka menggelar unjuk rasa sambil membawa beragam atribut alma mater biru. Mahasiswa juga membawa sejumlah poster tuntutan yang berisi 17+8 tuntutan rakyat. Aksi bertajuk Piknik Nasional Rakyat ini digelar untuk menagih DPR dan pemerintah dalam memenuhi 17+8 tuntutan rakyat yang tenggat waktunya jatuh pada 5 September 2025. Situasi di sekitar gedung DPR itu aman terkendali. Ya. Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami hadir di sini untuk memberikan rasa aman, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain mahasiswa, aksi ini juga diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat dan koalisi masyarakat sipil. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi tuntutan 17+8 masyarakat. Ia menyampaikan DPR akan meniadakan tunjangan rumah anggota DPR hingga memproses anggota bermasalah ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI menjawab tuntutan 17+8. Yang pertama, pemirsa, DPR sepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI sejak 31 Agustus 2025. Kemudian DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR RI terhitung sejak 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Poin yang ketiga, pemirsa, DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR meliputi biaya langganan daya listrik dan jasa telepon, biaya komunikasi intensif,
Kemudian biaya tunjangan transportasi. Poin yang keempat pemirsa adalah anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh parpolnya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Yang kelima, pimpinan DPR RI meminta Badan Kehormatan DPR RI berkoordinasi dengan Mahkamah Parpol masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR yang dimaksud. Kemudian jawaban selanjutnya pemirsa, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Setelah DPR menghilangkan tunjangan perumahan, maka setiap anggota DPR akan mendapatkan gaji bersih senilai total Rp65.595.730 dan berikut rinciannya pemirsa. Gaji anggota DPR terdiri dari atas gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan konstitusional, dan honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan. Untuk gaji pokok, setiap anggota DPR mendapatkan gaji pokok senilai Rp4.200.000, tunjangan suami atau istri Rp420.000, dan tunjangan anak sebesar Rp168.000. Kemudian pemirsa, ada tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000, tunjangan beras Rp289.680, dan uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta. Kemudian pemirsa, untuk tunjangan konstitusional, setiap anggota DPR mendapatkan biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat, yakni sebesar Rp20.033.000. Tunjangan kehormatan Rp7.187.000 dan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebesar Rp4.830.000. Selanjutnya pemirsa, ada yang namanya honorarium, kegiatan peningkatan fungsi dewan yang terbagi ke dalam 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang masing-masing fungsi ini mendapatkan Rp8.461.000. Sehingga pemirsa, gaji serta tunjangan jabatan yang akan dibawa pulang anggota DPR adalah sejumlah Rp65.595.730. Sementara itu pemirsa, pemecatan Kompol Kosmas Kajugai penabrak Afan Kurniawan dalam sidang kode etik Polri menimbulkan gelombang penolakan dari sejumlah pihak. Hal ini dinilai dari rekam jejak dan pengabdian Kompol Kosmas untuk negara. Gelombang protes lewat petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kajugai bergema di dunia maya. Petisi itu ditujukan kepada Kapolri, Komisi Kode Etik dan Profesi Polri, pimpinan DPR, serta masyarakat. Dilansir dari laman change.org hingga Jumat 5 September 2025 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, sebanyak 178.167 orang telah menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi yang digagas Mercy Jacinta mengatasnamakan masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur menolak keputusan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Kompol Kosmas Kajugai. Dalam petisi juga tertulis Kompol Kosmas Putra Laja Ngada dianggap pahlawan yang mengharumkan nama daerah dan keluarga besar atas dedikasinya untuk bangsa. Melalui petisi tersebut, masyarakat meminta sanksi yang lebih proporsional dan manusiawi. Sebelumnya, Kompol Kosmas diadili buntut kasus meninggalnya driver ojek online almarhum Afan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta 28 Agustus 2025 lalu.
Sementara itu, pemirsa, Kompolnas meminta kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pemecatan Kompol Kosmas untuk menyampaikan langsung kepada Kompolnas. Sementara terkait dugaan perintah atasan kepada Kompol Kosmas untuk meninggalkan formasi Rantis, Kompolnas akan menyelidiki lebih lanjut. Kalau memang ada dukungan atau dorongan kepada saudara Kompol K untuk tidak dilakukan PTDH, itu mungkin ada empati masyarakat berkenaan dengan semua jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Kompol. Tapi untuk diketahui juga bahwa sidang kemarin itu kita memang lebih fokus kepada yang peristiwa yang terlindasnya almarhum Arfan sebagai salah satu orang yang pengunjuk rasa atau pendemo yang dilakukan pada malam hari tersebut. Baik. Ya, akan kita dorongkan juga kalau memang itu menjadi ada perintah dan memang itu ada komunikasi di dalamnya, maka kita akan juga mempertanyakan kepada Divisi Propam kalau memang itu ada bukti bahwa Kompol Kosmas itu ada perintah untuk meninggalkan formasi yang harusnya ada bersama dengan Rantis. Ribuan pengendara ojek online dan warga bersama aparat pemerintah di sejumlah kota menggelar doa bersama untuk bangsa. Diharapkan kondisi politik dan ekonomi membaik pasca unjuk rasa. Ribuan pengendara ojek online dari berbagai daerah di Sidoarjo, Jawa Timur berkumpul di Parkir Timur Gelora Delta, Sidoarjo. Mereka mematikan aplikasi dan bersama dengan masyarakat lintas elemen se-Sidoarjo menggelar doa bersama untuk bangsa. Pemerintah, tokoh masyarakat bersama pengendara ojek online berharap agar kondisi politik dan ekonomi masyarakat membaik pasca berbagai aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia. Dalam kesempatan ini juga digelar sholat gaib untuk almarhum Afan Kurniawan. Di Tangerang Selatan, Banten, pengendara ojek online bersama aparat TNI Polri menggelar doa bersama di Masjid Polres Tangerang Selatan. Selain mendoakan Afan Kurniawan, doa bersama ini dilakukan untuk kedamaian bangsa Indonesia agar tidak mudah terpecah belah. Usai doa bersama, para pengendara ojek online ini juga diberikan helm serta paket sembako gratis. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Sekota Makassar, serta unsur elemen masyarakat menggelar sholat gaib dan doa bersama di depan gedung DPRD Makassar. Sholat gaib digelar untuk mendoakan para korban yang meninggal dalam insiden kebakaran gedung DPRD Makassar serta unjuk rasa ricuh pekan lalu. Wali Kota Makassar menegaskan, momen ini bukan hanya sekedar doa bersama, tetapi juga pengingat agar peristiwa tragis tersebut menjadi pelajaran besar bagi semua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad, volume penumpang kereta jarak jauh di stasiun Pasar Senen Jakarta mengalami peningkatan. Banyak warga Jakarta memanfaatkan liburan untuk bepergian ke luar kota. Peningkatan volume calon penumpang kereta terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sejak Sabtu pagi, ratusan orang terlihat memadati area stasiun, mulai dari ruang tunggu, pintu pemeriksaan hingga peron stasiun. Peningkatan jumlah penumpang dikarenakan banyaknya warga Jakarta yang memanfaatkan libur panjang Maulid Nabi untuk berpergian ke luar kota. Persiapan matang telah mereka lakukan untuk bisa pulang ke kampung halaman atau berlibur ke sejumlah tempat wisata. Libur Maulid. Kemana, Bu? Ke Tasik. Saya dari Banten, Sorang. Iya, emang mau liburan di kampung gitu sambil nengok orang tua. Selama momen libur panjang, terhitung tanggal 3 hingga 7 September, jumlah calon penumpang yang telah melakukan pemesanan tiket mencapai 147.473 orang. PT KAI Daup 1 Jakarta telah menyiapkan 85 jadwal perjalanan kereta per hari, termasuk kereta tambahan yang diberangkatkan dari stasiun Gambir,
Stasiun Pasar Senen, dan sejumlah stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Dari Jakarta, Raden Sanjaya, iNews melaporkan. Libur akhir pekan, warga Jakarta manfaatkan Transjakarta menuju ke tempat wisata dengan tarif khusus Rp1. Kita simak liputan jurnalis iNews Hadisti Arifah dan juru kamera Rizky Solehudin yang menjajal naik bus Transjakarta menuju tempat wisata Ancol berikut ini. Pemirsa, bagi Anda yang ingin berwisata ke kawasan Ancol bisa menggunakan transportasi umum Transjakarta. Nah, kebetulan Pemprov DKI Jakarta tengah memberlakukan tarif khusus Rp1 sehingga layanan Transjakarta ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang ingin berlibur dengan cara yang hemat dan juga praktis. Layanan tarif Rp1 dimanfaatkan warga untuk menuju ke tempat wisata Ancol. Tarif murah ini membuat warga memilih menggunakan Transjakarta sebagai moda transportasi untuk berlibur. Rute dari Blok M menuju Ancol ini berada di jalur 5 Terminal Blok M. Kalau dilihat ya dari sekarang nih ya, Transjakarta ini udah banyak banget rutenya dan udah mulai cepet. Kita nggak perlu lagi transit nih, apalagi nih jalur Ancol. Biasanya dulu nih ya, kita tuh transitnya banyak banget jadi capek. Nah sekarang nih ya, Transjakarta tuh udah ada jalur cepetnya gitu. Untuk armada yang digunakan oleh Transjakarta kini modern dan ramah lingkungan. Bahkan layanan bus ini ada yang menggunakan bus listrik dengan fasilitas yang cukup baik. Jadi Anda bisa jadikan moda transportasi umum bus Transjakarta sebagai alternatif transportasi untuk berlibur tanpa harus kena macet. Nah, ini sebentar lagi saya udah mau sampai di halte Ancol. Kurang lebih perjalanan 20 km dari Blok M menuju Ancol ini memakan waktu 45 menit dan tadi selama perjalanan juga lancar, tidak terlihat atau tidak melewati kemacetan. Kemudian juga total pemberhentian ini ada sebanyak 8 pemberhentian dari Blok M hingga ke Ancol. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Seto Pratomo, dan Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Taman Impian Ancol, Jakarta masih menjadi pilihan destinasi para wisatawan untuk berlibur. Banyak pilihan aktivitas yang dapat dilakukan menjadikan wisata Ancol digemari oleh masyarakat. Masih menjadi tempat wisata andalan, Taman Impian Ancol selalu ramai dipenuhi pengunjung. Nah, akhir pekan ini masyarakat Jakarta dan sekitarnya tampaknya memanfaatkan momen libur panjang dengan berwisata ke Ancol. Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan Ancol, salah satunya di Pantai Lagun. Pengunjung dapat bermain pasir ataupun bermain air, menaiki wahana air, atau hanya sekedar duduk santai menikmati keindahan dari Pantai Lagun Ancol. Biaya masuk yang terjangkau, kawasan yang luas dan bersih menjadikan wisata Pantai Lagun Ancol digemari oleh para pengunjung. Ya, lalu seperti apa ramainya Ancol di libur akhir pekan kali ini? Sudah ada jurnalis iNews Hadisti Arifah di sana. Selamat siang Hadisti, ada event khusus apa saja yang digelar di Ancol di libur panjang akhir pekan kali ini? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa, betul sekali bahwa di momen libur panjang akhir pekan ini dimanfaatkan oleh warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk berwisata ke Ancol. Karena memang Ancol ini masih menjadi destinasi primadona nih di Jakarta ini. Nah, banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di kawasan Ancol ini. Seperti terlihat ada yang bermain pantai dan juga bermain air. Kemudian juga ada yang menaiki wahana air. Ada yang piknik sembari menikmati makanan atau hanya sekedar duduk nih menikmati suasana di Ancol ini. Nah, di momen libur akhir pekan ini memang banyak ataupun ramai sekali aktivitas di sini yang bisa dilakukan. Ada juga nih anak-anak selain bermain pantai dan air, ada juga yang bermain layangan. Mungkin untuk tahu keseruannya seperti apa, Bapak permisi, boleh minta waktunya sebentar dengan Bapak siapa? Bapak Rizal. Sebentar, Bapak dengan Bapak siapa? Rizal. Bapak Rizal. Ya. Bapak Rizal dari mana nih Pak Rizal? Dari Kebonjeruk, Meruya Selatan. Oke, dari Kebonjeruk. Pak, ini ke Ancol dalam rangka apa nih Pak? Dalam rangka liburan anak-anak sekolah. Kan? Libur anak-anak. Ya. Gimana keseruannya di Ancol nih? Seru sekali, tempat wisatanya bagus dan nyaman untuk anak-anak. Udah ngapain aja nih aktivitasnya tadi sama anak-anak? Baru main pantai aja, main renang, main pasir, main layang-layang. Main layangan gitu? Iya, seru di sini. Oke, sama siapa kesini? Anak-anak ramai?
Apa ya Pak? Kenapa sih Pak kesannya gimana nih liburan ke Ancol seperti apa sih? Karena sini suasananya lebih indah aja, itu bagus. Iya, ramah anak-anak ya, ramah lingkungan juga. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Rizal. Ya, Syafa dan juga pemirsa tadi disampaikan oleh Mas Rizal, memang dia ini dalam rangka membawa anak-anak berlibur ke Ancol karena memang dinilai Ancol ini ramah terhadap anak-anak, kemudian juga kawasannya yang luas, belum lagi juga biayanya yang terjangkau, sehingga tentunya memanfaatkan liburan ke kawasan ataupun ke Pantai Lagun Ancol ini cocok sekali bagi pengunjung bersama keluarga mereka ataupun juga bersama teman-teman, karena area yang luas ini bisa dimanfaatkan tidak hanya sekedar bermain pantai dan juga pasir, tapi banyak nih yang bermain layangan juga, karena di sini meskipun cuacanya terik tapi anginnya ini juga sepoi-sepoi. Syafa. Baik, terima kasih Hadisti Arifa langsung dari Ancol, Jakarta Utara, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari kedua libur panjang Maulid Nabi Muhammad, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor padat. Antrean kendaraan mencapai 3 km. Libur akhir pekan, kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jabodetabek dan sekitarnya. Peningkatan jumlah volume kendaraan wisatawan terjadi pada Sabtu pagi. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap serta sistem satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Antrean panjang kendaraan terjadi mulai dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. 4 titik rawan kemacetan diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, serta Pasar Cisarua. Ya, apakah rute menuju Puncak Bogor hari ini masih macet seperti Jumat kemarin? Kita tanyakan langsung ke jurnalis iNews Wildan Hidayat di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat yang memantau situasi lalu lintas di sana sejak pagi tadi. Selamat siang Wildan, apakah kepadatan kendaraan masih terjadi hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Safar dan juga pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok masih diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah dari arah Jakarta menuju ke Cisarua. Dan untuk diketahui sebelumnya di Simpang Gadok ini Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa ganjil genap untuk mereka dari arah Jakarta menuju Bogor dan dipulangkan ketika plat nomor kendaraan mereka yang tidak sesuai dengan pada tanggal saat ini. Dan untuk diketahui juga, Safa, bahwa sejak kemarin Satlantas Polres Bogor sudah melakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap dan juga satu arah. Dan pada siang hari ini satu arah dari Jakarta menuju Puncak diberlakukan. Namun demikian tadi di sini terjadi kemacetan yang cukup panjang, artinya dari exit tol Ciawi hingga ke Megamendung dan Simpang Gadok atau sekitar 3 km, Safa, demikian. Ya Wildan, saat ini sistem satu arah diberlakukan ke arah Puncak. Bagi wisatawan yang hendak pulang ke arah Jakarta pada siang hari ini, bisa lewat jalur alternatif mana, Wildan? Ya, Safa dan juga pemirsa, bagi masyarakat yang ingin tetap memaksa untuk berlibur ke area Puncak ini, ada beberapa wilayah yang memang bisa dilalui oleh wisatawan, diantaranya melalui jalur Puncak 2 atau dengan melalui jalur Cibubur hingga tembus melalui wilayah Gunung Mas. Demikian, Safa. Baik, untuk Puncak arus kendaraan menuju ke Puncak ini diprediksi terjadi kapan, Wildan? Apakah masih akan terus berlangsung sampai malam hari nanti? Ya, diprediksi pada malam hari ini merupakan puncak arus balik dari liburan akhir pekan, mengingat besok biasanya masyarakat untuk beristirahat dan pada hari Senin mereka akan melakukan aktivitas seperti biasa. Namun yang perlu diperhatikan, Sapa dan juga pemirsa, bahwa pada sore hari di kawasan wisata Puncak ini kerap turun hujan. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dengan menyalakan lampu kendaraan atau lampu dim yang pada saat melintas di wilayah Puncak ini, Safa.
Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sementara itu penumpang kereta cepat Wush meningkat hingga 20% pada momen libur panjang Maulid Nabi Muhammad. Diprediksi jumlah penumpang akan terus bertambah lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Peningkatan volume penumpang Wush terjadi di momen libur Maulid Nabi yang berdekatan dengan akhir pekan. KCIC mencatat sekitar 15.000 tiket Wush terjual untuk keberangkatan hingga Jumat siang. Jumlah tersebut meningkat hingga 20% jika dibandingkan minggu sebelumnya. Diprediksi total penumpang Wush yang berangkat hari ini akan mencapai lebih dari 20.000 penumpang. Dan untuk hari Jumat ini pun kita lihat keberangkatan penumpang masih cukup tinggi. Sampai dengan pukul 12 siang itu tercatat sudah sekitar 15.000 tiket yang terjual. Dan diprediksi untuk hari Jumat itu akan mencapai lebih dari 20.000. Dan tentunya kami sangat menyarankan kepada seluruh masyarakat yang akan menggunakan Wush di momen libur panjang ini bisa melihat ketersediaan tempat duduk dan juga melakukan transaksi melalui aplikasi online untuk lebih memudahkan dan lebih terencana. Peningkatan volume penumpang masih akan terjadi lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, memanfaatkan libur panjang akhir pekan, ratusan warga di Bandung, Jawa Barat menyerbu Bandung Tour on Bus atau Bandros. Antrean pun semakin membeludak seiring dengan momentum Hari Jadi Kota Bandung yang menggratiskan seluruh armada Bandros selama sepekan. Beginilah kepadatan warga saat akan menaiki Bandung Tour on Bus atau Bandros di kawasan alun-alun kota Bandung, Jawa Barat. Membeludaknya warga ini seiring dengan momen libur panjang Maulid Nabi yang dimanfaatkan oleh warga untuk berlibur bersama keluarga dan juga kerabat. Tak hanya itu, dalam rangka Hari Jadi ke-215 Kota Bandung, pemerintah kota menggratiskan bandros selama 1 pekan, terhitung mulai tanggal 1 hingga 7 September 2025. Hal inilah yang membuat antrian semakin membludak, bahkan mereka rela menunggu hanya untuk berkeliling kota menggunakan bus primadona kota Bandung tersebut. Lagi nunggu bandros, kebetulan lagi ada program gratis dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kenapa Bu memilih bandros buat liburan hari ini Bu? Ya biasanya kan kalau liburan kemana gitu ya, kebetulan ini lagi ada gratis, anak-anak lagi ada liburan, ya udah nyobain aja liburan gratis. Sebelumnya udah pernah naik bandros belum Bu? Udah. Berbayar. Berbayar. Gimana Bu rasanya naik bandros Bu? Alhamdulillah sih ya. Represif, menikmati suasana Bandung. Pemkot Bandung sendiri menyiapkan 12 armada untuk wisatawan, 8 unit di shelter alun, serta 4 unit di kawasan Diponegoro. Nah, pemirsa, bagi Anda yang kebetulan berlibur di kota Bandung, momen ini bisa dimanfaatkan untuk berkeliling kota tanpa dipungut biaya alias gratis. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Kita bergeser ke kawasan Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di objek wisata Lembang yang mengalami kemacetan. Jika kemacetan tidak terurai, polisi akan memberlakukan sistem satu arah. Sejak pagi tadi, kepadatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kendaraan asal Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan nasional tersebut. Kepadatan terjadi dari Jalan Setiabudi Bandung menuju Lembang. Peningkatan volume kendaraan ini dipicu wisatawan yang memanfaatkan momen libur panjang. Untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin meluas, akan diberlakukan sistem satu arah, baik dari arah Bandung menuju Lembang atau sebaliknya. Padatan biasa kita mainkan semi-semi one way, di mana di jalur-jalur padat kita prioritas untuk menarikan mereka untuk melayani padatan. Wisatawan yang sudah padatan memang di padatan itu di Simpang Gadok dan di Panorama. Nah itu pun sudah kami buatin untuk personel di persimpangan jalan yang menjadi titik-titik kepadatan. Kepadatan kendaraan di kawasan objek wisata Lembang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur Minggu besok. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan.
Ya, kawasan Lembang selalu menjadi pilihan warga di akhir pekan hingga kerap menimbulkan kemacetan panjang. Lalu bagaimana di hari Sabtu ini? Apakah kawasan Lembang juga masih macet? Sudah ada rekan kami jurnalis iNews Yuwono Wahyu di Simpang Beatrix Lembang. Selamat siang Yuwono. Bagaimana situasi lalu lintas terkini di Lembang? Selamat siang, sahabat pemirsa. Dapat saya laporkan pada pagi ini, arus lalu lintas dari kawasan Lembang tidak terjadi kemacetan, namun kendaraan ramai dan padat. Sempat terjadi kemacetan kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang di kawasan Setiabudi. Namun secara umum arus lalu lintas di kawasan Lembang berjalan normal. Tidak terjadi kepadatan dan tidak ada kemacetan. Untuk mengantisipasi kepadatan ini, Satlantas Polres Iming dan Polsek Lembang melakukan one way jika terjadi kepadatan. Begitu, Pak. Ya, Yuwono, adakah titik-titik rawan kemacetan yang bisa diwaspadai atau diantisipasi oleh para pengendara? Betul. Kesannya kemacetan itu terjadi di arah masuk ke tempat-tempat wisata seperti di TGAA, rumah tahu. Nah, ini yang menjadi tinggal di situ, polisi menempatkan beberapa anggota-anggotanya untuk mengantisipasi kemacetan. Namun hingga siang ini 11.20 arus lalu lintas masih berjalan normal dan lancar, Pak. Ya, Yuwono, lalu apa yang menjadi daya tarik hingga banyak warga yang berkunjung ke Lembang untuk menghabiskan libur akhir pekan kali ini? Pak, Lembang masih menjadi destinasi wisata bagi kalangan orang-orang Jakarta yang untuk menghabiskan berlibur. Namun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, arus lalu lintas di Lembang ini tercatat menurun. Bahkan tempat wisata pun tidak seramai yang dibayangkan. Mungkin karena ini masih berkaitan dengan aksi demo yang besar kemarin dan masyarakat masih melihat keamanan apakah sudah aman atau tidak. Tetapi secara umum Lembang masih ramai, Pak. Ya, Yuwono, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di kawasan wisata Lembang sepanjang hari ini? Saat ini cuaca di Lembang sendiri cuaca cukup mendukung untuk para wisatawan. Panas dan mungkin sekitar sore jam 4 biasanya kita turun beritik. Namun secara umum pada pagi ini, siang ini masih cuaca normal dan cocok untuk wisatawan untuk menghabiskan waktu liburannya di Lembang ini, Pak. Baik, terima kasih Yuwono Wahyu langsung dari kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pemirsa, libur panjang wisata edutainment PTDI di kawasan Jalan Kapten Tata Natanegara, Cicendo, Kota Bandung ramai. Di sini para pengunjung bisa mencoba menerbangkan pesawat dari mesin simulator. Mulai. Sekarang mulai dorong ini. Mengisi waktu liburan dengan menerbangkan pesawat tentunya menjadi pengalaman yang tak biasa. Meski hanya dari kokpit simulator, pengunjung yang datang ke wisata PT Dirgantara Indonesia di kawasan Jalan Kapten Tata Natanegara Cicendo, Kota Bandung ini cukup antusias bisa mencoba sensasi menerbangkan pesawat. Para pengunjung termasuk ratusan anak-anak juga diajak berkeliling menuju pabrik pembuatan pesawat menggunakan bus bandros. Setelah sampai, anak-anak bisa melihat pesawat model N219, N250, CN235, helikopter jenis Puma, hingga pesawat tanpa awak buatan anak bangsa. Selain itu, pengunjung juga akan dibawa ke dalam pabrik pembuatan pesawat hingga pesawat yang siap untuk digunakan. Mengikuti studi tour ini dan emang bukan kesempatan yang sering ya, jadi saya sangat senang bisa melihat kelangsungan pesawat-pesawat yang sedang dibangun, lalu sejarah PTDI dan Bandung juga. Untuk Anda yang tertarik, wisata edutainment PTDI dibuka setiap hari Jumat hingga hari Minggu dengan harga tiket masuknya mulai Rp40.000 per orang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Observatorium Boscha di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat Sabtu pagi mempersiapkan alat khusus di beberapa titik agar masyarakat bisa menyaksikan langsung fenomena alam gerhana bulan.
Indonesia mempersiapkan sejumlah alat khusus penelitian di beberapa titik untuk mengamati gerhana bulan agar masyarakat tidak perlu datang ke Bosya di kawasan Lembang, Bandung Barat. Gerhana matahari bulan mencapai puncaknya pada pukul 1 waktu Indonesia Barat Minggu dini hari. Masyarakat bisa melihat langsung gerhana bulan dari rumah dengan mencari lokasi yang minim cahaya. Tapi kalau malam begitu, cuman ya karena fenomenanya sendiri tidak perlu alat khusus untuk diamati, jadi kami tidak membuka juga kunjungan masyarakat untuk datang ke Observatorium Bosca. Kami mendorong masyarakat untuk melakukan pengamatan mandiri di tempatnya masing-masing. Pengunjung di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta Sabtu siang meningkat di masa libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad. Di pedestrian Malioboro, wisatawan menikmati suasana kota Jogja dengan duduk, berjalan santai, menyewa jasa foto dengan mengenakan baju adat Jawa dan mengambil foto di lokasi ikonik Malioboro. Beberapa wisatawan menyewa angkutan tradisional andong untuk berkeliling kota. Semakin siang, jalanan Malioboro mulai padat oleh kendaraan pribadi. Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Federasi Futsal Indonesia resmi melepas tim nasional futsal Indonesia untuk bertandang ke Sichuan, China. Timnas Futsal Indonesia akan berlaga dalam ajang CFA International Tournament 2025 sekaligus sebagai persiapan rangkaian SEA Games mendatang. Tim nasional futsal Indonesia akan berlaga pada ajang bergengsi CFA International Tournament 2025. Menpora Dito Aryo Tejo secara resmi melepas keberangkatan Timnas Futsal Indonesia di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta. Pelepasan ini menjadi momentum penting yang menunjukkan sinergi antara pemerintah, federasi, dan media dalam memberikan dukungan penuh kepada Timnas Futsal Indonesia. Lihat hari ini bagaimana futsal Indonesia makin bergeliat, dan yang paling bahagia adalah timnasnya ini makin rajin untuk mengikuti agenda-agenda kejuaraan di luar. Dan bahkan sebagai tuan rumah pun ini futsal Indonesia sekarang makin bergeliat. Sekarang udah peringkat 2-3 di dunia dan 4 di Asia. Bagaimana ini bisa kita tingkatkan lagi. Dengan semangat kebersamaan, tim asuhan Amril Daulay ini diharapkan dapat memanfaatkannya untuk mengasah kekuatan, serta mampu mengibarkan bendera merah putih di ajang internasional. Dan kita sudah mempersiapkan tim dengan sangat baik yang akan dipimpin oleh Coach Amril nanti sebagai pelatih kepala dan kaptennya dari Dewa juga, Mas Dewa. Jadi harapan kami di sana juga bisa menjadi kesempatan terus mengasah timnas kita. Dan kita lihat timnas futsal juga terus melakukan regenerasi, talent pool pemain futsal di Indonesia sangat banyak. Sebagian pemain yang akan berangkat ke Cina ini banyak yang akan melakukan debut. Ya, jadi emang kita yang untuk di Four Nation World Series ini adalah pemain-pemain yang sudah lama membela timnas. Ya, jadi di target untuk ini kita juga ingin melihat pemain-pemain baru untuk tampil di level internasional. CFA International Tournament 2025 akan digelar pada 5 hingga 11 September di Shijiazhuang, China, dan diikuti China, Korea Selatan, Denmark, Uni Emirat Arab di grup A, serta Indonesia, Myanmar, Selandia Baru, dan Kamboja di grup B. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebelum melaksanakan misi pelayaran menembus blokade Gaza, relawan Indonesia menggelar doa bersama di Tunisia. Nantinya mereka akan tergabung dalam pelayaran bersama 72 kapal dari 44 negara lainnya. Bertempat di Wisma Indonesia KBRI Tunisia, malam tadi puluhan relawan kemanusiaan asal Indonesia untuk Palestina yang tergabung dalam IGPC melangitkan doa untuk keselamatan misi kemanusiaan sebelum berlayar dari Tunisia menuju pantai Gaza, Palestina. Puluhan relawan Indonesia ini sangat hikmat dan khusyuk berdoa sebelum berlayar dan bergabung dengan ratusan aktivis kemanusiaan dunia, yakni Global Support Flotilla, yang akan menempuh perjalanan maritim di Laut Mediterania ke jalur Gaza. Malam ini kami di penghujung adalah dengan melakukan doa bersama, doa
untuk Gaza, doa untuk Palestina, pelepasan Global Peace Convoy Indonesia. Dengan satu doa yang sangat spesial, yaitu doa Hizbul Bahar, yaitu doa laut, yaitu yang biasa dibaca supaya kita berhasil meraih cita-cita dan mimpi kita semua, yaitu blokade Gaza dibuka, Palestina merdeka. Rencananya misi pelayaran global Sumut Flotilla ini akan dilepas dari pelabuhan di Tunisia menuju Gaza pada hari Minggu 7 September besok. Indonesia melalui IGPC menyumbangkan 5 buah kapal dalam misi pelayaran ke jalur Gaza dan sekitar 30 WNI akan ikut dalam misi tersebut. Pelayaran menembus blokade Gaza kali ini merupakan pelayaran terbesar sepanjang sejarah dengan 72 kapal laut dan diikuti 44 negara dari berbagai belahan dunia. Dari kota Tunis, Tunisia, tim liputan melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menangkap 4 remaja yang diduga pelaku pembakar halte Transjakarta. Mirisnya, 2 dari 4 pelaku merupakan anggota aktif Karang Taruna, Kelurahan Mampang Perapatan. Empat pemuda terduga pelaku penembakan halte Transjakarta diamankan polisi di kediamannya di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keempatnya bernama Haris, Surya, Irsyad, dan 1 anak berinisial A. Diketahui, keempat pemuda ini merupakan saling kenal dan suka berkumpul. Miris, 2 dari 4 pelaku adalah anggota Karang Taruna setempat yang aktif. Adik saya, mohon maaf, adik saya badannya cuma gede aja gitu. Pikirannya masih bocah, masih manja banget sama ibunya. Apa masih ibunya gitu. Makanya saya sempat kaget kalau adik saya ngerti kayak gitu dari mana gitu. Orangnya aktif ya, Pak? Aktif, pokoknya ibadahnya di masjid aktif, Karang Taruna aktif. Dia orangnya baik gitu. Saya juga kaget gitu, kok bisa ya dia ikut-ikutan istilahnya yang nggak positif lah istilahnya. Saat ini para pelaku ditahan Polda Metro Jaya bersama 34 pelaku pendemo anarkis lainnya. Tercatat sedikitnya 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme. Bahkan 6 diantaranya ludes dibakar orang tak bertanggung jawab. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar dan tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan, pemirsa, menangkap terduga pelaku yang terlibat dalam kasus pengerusakan dan pembakaran di kantor DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Remaja ini ditangkap oleh tim gabungan dari unit Jatanras Polrestabes Makassar dan tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan di Jalan Poros, Bantaeng, Bulukumba. Ia diduga terlibat dalam aksi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar beberapa hari yang lalu. Hingga kini polisi masih terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengidentifikasi dalang di balik demo yang berujung anarkis. Polisi juga menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada lagi tersangka lainnya. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing, Mamo iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 7 pemilik akun media sosial ditangkap polisi karena diduga melakukan provokasi berujung kericuhan saat unjuk rasa di Jakarta. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri yang diduga memprovokasi massa menggeruduk rumah Ahmad Saroni. Patroli Siber Bareskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. 7 tersangka kemudian ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan. Di antara para tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial SB, 35 tahun, dan G, 20 tahun. Mereka diduga mengumpulkan orang untuk menjarah kediaman anggota DPR Ahmad Saroni dan Polres Jakarta Utara. Merupakan keduanya adalah suami istri. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan K ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ketujuh tersangka kini telah ditahan polisi di Rutan Bareskrim dan Polda Metro Jaya.
Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi juga menangkap 2 provokator perusakan dan pembakaran Polsek Jatinegara yang terjadi beberapa hari lalu. Kedua pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Keduanya langsung digelandang ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan dimintai keterangan. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku diketahui dari awal telah membawa bensin dengan niat membakar Polsek Jatinegara. Keduanya diketahui membakar sepeda motor di depan Mapolsek Jatinegara menggunakan bensin dan juga spanduk. Sementara polisi masih memburu para pelaku lain yang juga terlibat dalam aksi pembakaran dan provokasi di Mapolsek Jatinegara. Sementara itu, pemirsa, TNI membantah anggotanya menjadi provokator unjuk rasa dan ditangkap Polri. Narasi anggota TNI menjadi perusuh hanya untuk membenturkan aparat dengan aparat dan aparat dengan masyarakat. Anggota BAIS TNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan, ya, bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota BAIS TNI, ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya, ya, karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri. Yang kedua adalah provokator, tidak ada penangkapan oleh Polri, kemudian tidak ada upaya provokator di situ, ya, tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan, ya, untuk menentukan misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Jadi malah arahnya ke upaya untuk. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kasus kematian tragis satu keluarga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat naik status ke tahap penyidikan. Polisi telah menemukan dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Empat hari pasca penemuan 5 korban tewas terkubur dalam satu lubang, misteri penyebab kematian keluarga Syahroni masih belum terungkap. Hingga kini garis polisi juga masih terpasang di lokasi kejadian, tepatnya di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu. Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Indramayu AKP Tarno menegaskan tim penyidik menemukan indikasi tindak pidana dalam peristiwa ini. Perihal meninggalnya 5 orang satu keluarga di Pauman, tim penyidik meningkatkan statusnya ke penyidikan, prosesnya ke penyidikan, karena dari tim rekan-rekan penyidik meyakini menemukan ada peristiwa pidana pada kasus tersebut. Meski demikian, polisi belum mengungkap detail tindak pidana yang dimaksud karena masih dalam proses penyidikan. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus untuk jumpa kita di iNews siang hari ini, pemirsa. iNews hadir pada setiap kondisi dan situasi. Kami tidak diam dan menutup pintu informasi. Kami mengawal suara rakyat agar bisa memberi manfaat dan tetap bermartabat. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya, pemirsa, di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di YouTube @official_iNews. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Pram Sunjaya pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, terima kasih dan sampai jumpa.